Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, apakah Nabi Adam benar-benar makhluk pertama yang menghuni bumi? Atau justru sebelum manusia diciptakan, bumi telah dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan yang namanya nyaris tak pernah dibahas? Nisnas, Hin, dan Bin? Kisah mereka bukan dongeng. Ia bertebaran dalam riwayat, tafsir klasik, dan jejak kisah yang sengaja tidak banyak diangkat. Dan mungkin ada rahasia penciptaan yang selama ini tersembunyi dari pengetahuan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share. Karena setiap dukunganmu membantu kisah-kisah yang jarang dibahas seperti ini tetap hidup dan sampai ke lebih banyak orang. Insya Allah, setiap cerita yang kita angkat membawa pelajaran, bukan sekadar sensasi. Sebelum manusia mengenal nama dirinya sendiri, sebelum tanah dibentuk menjadi jasad Adam, bumi bukanlah ruang kosong. Ia telah berputar, menumbuhkan kehidupan, dan menyaksikan makhluk-makhluk yang datang silih berganti. Dalam pemahaman Islam, penciptaan manusia tidak berdiri di ruang hampa sejarah. Ada fase sebelum Adam, yang keberadaannya hanya disinggung, tidak diceritakan panjang lebar, seakan menyimpan pesan yang tidak ingin diucapkan secara terang-terangan. Al-Quran memang tidak menyebut secara eksplisit nama Nisnas, Hin, dan Bin. Namun jejak mereka muncul dalam tafsir, riwayat, dan perkataan para ulama generasi awal. Bukan sebagai kisah utama, melainkan sebagai latar belakang dari satu peristiwa besar. Keputusan Allah untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia hendak menciptakan khalifah, malaikat tidak menolak, mereka tidak membantah, namun mereka bertanya. Sebuah pertanyaan yang lahir bukan dari keraguan, tetapi dari pengetahuan tentang masa lalu. Apakah engkau akan menciptakan di sana makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Pertanyaan ini penting. Malaikat adalah makhluk yang tidak berprasangka. Jika mereka bertanya demikian, maka pernah ada pengalaman sebelumnya. Pernah ada makhluk yang hidup di bumi, diberi ruang, diberi kemampuan, namun akhirnya memilih jalan kerusakan. Dalam beberapa tafsir klasik, seperti yang dinukil dari Ibnu Abbas dan ulama setelahnya, disebutkan bahwa sebelum manusia, bumi dihuni oleh makhluk dari golongan jin, yang sering disebut Hin dan Bin. Mereka diciptakan dari api, sebagaimana jin pada umumnya. Mereka hidup berkelompok, memiliki sistem, dan menjalani kehidupan yang mirip dengan manusia, namun tanpa petunjuk yang cukup untuk menundukkan hawa nafsu mereka. Seiring waktu, konflik muncul. Bukan konflik kecil, melainkan peperangan besar yang merusak keseimbangan bumi. Darah ditumpahkan, keadilan ditinggalkan, hingga akhirnya Allah mengutus pasukan malaikat untuk membersihkan bumi dari kerusakan tersebut. Sebagian makhluk dibinasakan, sebagian lain terusir ke tempat-tempat terpencil. Disinilah kemudian muncul penyebutan tentang Nisnas. Dalam sebagian riwayat klasik, Nisnas digambarkan sebagai makhluk yang tidak utuh secara fisik. Bukan manusia, bukan pula jin sepenuhnya. Mereka hidup di sisa-sisa peradaban lama, bergerak cepat dan sulit ditundukkan. Sebagian ulama menyebut mereka sebagai makhluk hasil kemunduran, akibat penyimpangan panjang dari fitrah penciptaan. Namun penting untuk dicatat, para ulama tidak menjadikan kisah ini sebagai akidah pokok. Ia bukan untuk diyakini secara mutlak, tetapi dipahami sebagai pelajaran. Bahwa sebelum manusia, pernah ada makhluk berakal yang gagal. Dan disinilah letak pesan paling sunyi, namun paling dalam. Manusia tidak diciptakan karena bumi kosong. Manusia diciptakan setelah kegagalan makhluk sebelumnya. Adam bukan percobaan pertama. Adam adalah pilihan berikutnya. Allah membentuk Adam bukan hanya dari tanah, tetapi dari pengalaman sejarah penciptaan. Adam diberi ilmu, diajarkan nama-nama, diberi kemampuan mengenal makna. Sesuatu yang tidak disebutkan pernah dimiliki oleh makhluk sebelumnya. Maka sejak awal, manusia memikul beban yang berat.
bukan sekedar hidup, tetapi membuktikan bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan Hind dan Bin, bahwa ia mampu menahan nafsu, menjaga amanah, dan mengelola bumi tanpa merusaknya. Ini bukan tentang menakut-nakuti dengan makhluk aneh. Ini adalah tentang peringatan halus, bahwa kehancuran bukan datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh kelalaian kecil yang dibiarkan, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Dan bumi telah menyaksikannya lebih dari sekali. Dalam beberapa tafsir klasik dan athar yang dinukil dari ulama generasi awal, Hind dan Bin disebut sebagai bangsa jin paling awal yang mendiami bumi. Mereka diciptakan jauh sebelum Adam, dari unsur api, dengan karakter yang berbeda dari jin setelahnya. Mereka memiliki kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan kebebasan memilih. Unsur penting yang membuat mereka layak memakmurkan bumi, sekaligus berpotensi merusaknya. Pada fase awal keberadaan mereka, bumi digambarkan relatif seimbang. Hind dan Bin hidup dalam kelompok, mengenal hierarki, dan membentuk wilayah-wilayah. Namun seperti halnya makhluk berakal lainnya, perbedaan kepentingan mulai muncul. Kekuasaan menjadi tujuan, dominasi menjadi kebanggaan, dan sedikit demi sedikit, amanah bergeser menjadi ambisi. Disinilah kegagalan itu bermula. Para ulama menjelaskan bahwa kerusakan yang dilakukan Hind dan Bin bukan terjadi dalam satu generasi. Ia berlangsung lama. Pelanggaran kecil dibiarkan, kezaliman dianggap wajar, hingga akhirnya darah ditumpahkan tanpa rasa bersalah. Bumi yang seharusnya dijaga berubah menjadi medan konflik. Ketika malaikat bertanya kepada Allah tentang penciptaan manusia, pertanyaan itu lahir dari pengalaman menyaksikan kehancuran Hind dan Bin. Artinya, kegagalan mereka cukup besar hingga menjadi rujukan kosmik. Bukan sekedar kesalahan biasa, tetapi contoh nyata makhluk berakal yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Yang menarik, Allah tidak langsung memusnahkan mereka sejak awal. Ini penting, artinya kesabaran dan peringatan telah diberikan. Namun ketika kerusakan telah melampaui batas, Allah mengutus malaikat untuk menertibkan bumi. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa pasukan malaikat ini dipimpin oleh makhluk yang kelak dikenal sebagai iblis, sebelum kesombongannya tersingkap. Hind dan Bin kemudian tercerai-berai. Sebagian dibinasakan, sebagian terusir ke wilayah terpencil, dan sebagian lainnya hidup dalam kondisi yang jauh dari keseimbangan awal. Dari sisa-sisa inilah, menurut sebagian riwayat, muncul makhluk-makhluk yang tidak sempurna, baik secara fisik maupun perilaku. Namun inti dari kisah ini bukan pada kehancuran mereka, melainkan alasan kehancuran itu terjadi. Hind dan Bin gagal karena mereka diciptakan buruk. Mereka gagal karena amanah tidak dijaga. Mereka diberi kebebasan, tetapi tidak menundukkan nafsu. Mereka memiliki kekuatan, tetapi tidak mengiringinya dengan tanggung jawab. Inilah pola yang berulang sepanjang sejarah makhluk berakal. Dan inilah mengapa penciptaan manusia menjadi sangat signifikan. Manusia diciptakan setelah kegagalan itu dengan bekal yang berbeda. Allah mengajarkan Adam nama-nama, bukan sekedar bahasa, tetapi pemahaman makna. Adam tidak hanya tahu, tetapi mengerti. Ini adalah fondasi peradaban yang tidak dimiliki Hind dan Bin secara utuh. Namun kelebihan ini bukan jaminan, ia justru beban yang lebih berat. Kisah Hind dan Bin seakan berkata pelan kepada manusia, "Kami pernah ada, kami pernah menguasai bumi, dan kami gagal." Bumi tidak asing dengan kerusakan. Bumi hanya menunggu apakah manusia akan mengulangnya. Dan di titik inilah, kisah ini menjadi relevan. Bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai peringatan abadi. Bahwa kehancuran tidak selalu datang dari niat jahat besar. Ia sering lahir dari kelalaian kecil yang dibiarkan terlalu lama. Jika Hind dan Bin adalah gambaran kegagalan sebuah generasi, maka Nisnas sering dipahami sebagai sisa dari kehancuran itu. Mereka tidak hadir sebagai penguasa bumi, tidak pula sebagai peradaban besar. Justru sebaliknya,
Mereka disebut dalam riwayat sebagai makhluk yang hidup di pinggiran sejarah, jauh dari pusat kehidupan, seakan menjadi bayangan dari kesalahan masa lalu. Dalam sebagian athar yang dinukil oleh ulama tafsir, Nisnas digambarkan sebagai makhluk dengan bentuk fisik yang tidak utuh. Ada yang menyebut mereka memiliki satu tangan dan satu kaki, satu mata, dan bergerak dengan lompatan cepat. Namun, para ulama berhati-hati dalam menjelaskan gambaran ini. Mereka tidak menekankan bentuk lahiriah, melainkan makna di balik ketidaksempurnaan itu. Ketidaksempurnaan Nisnas dipahami bukan semata-mata soal fisik, tetapi sebagai simbol kemunduran fitrah. Mereka adalah makhluk yang tidak berkembang secara utuh, baik akal, ruh, maupun tanggung jawab. Sebagian ulama memandang Nisnas sebagai makhluk yang muncul akibat penyimpangan panjang, baik dari keturunan Hin dan Bin, maupun makhluk lain yang tersisa setelah penertiban bumi. Berbeda dengan Hin dan Bin yang memiliki struktur sosial dan kekuasaan, Nisnas hidup tanpa peradaban besar. Mereka bertahan hidup, berpindah-pindah, dan tidak meninggalkan jejak kemajuan. Dalam riwayat, mereka sering disebut hidup di wilayah terpencil, hutan, atau tempat yang sulit dijangkau. Ini bukan detail kebetulan. Dalam pemahaman para ulama, makhluk yang gagal menjaga amanah akan kehilangan posisi. Bukan hanya posisi di bumi, tetapi posisi dalam tatanan penciptaan. Nisnas menjadi contoh bagaimana makhluk berakal bisa tetap hidup tetapi kehilangan kemuliaan. Menariknya, kisah Nisnas jarang dijadikan bahan cerita panjang oleh ulama besar. Mereka tidak mengembangkannya secara detail. Alasannya sederhana. Fokus utama bukan pada siapa Nisnas itu, tetapi mengapa mereka menjadi seperti itu. Dan jawabannya selalu kembali pada satu hal, penyimpangan dari tujuan penciptaan. Dalam Islam, setiap makhluk diciptakan dengan keseimbangan. Ketika keseimbangan ini rusak, baik oleh kesombongan, kekerasan, atau kelalaian, maka yang tersisa bukan kemajuan, melainkan kemunduran. Nisnas dipahami sebagai makhluk yang hidup, tetapi tidak lagi menjalankan fungsi besar apapun. Disinilah pesan sunyi dari keberadaan mereka. Manusia sering mengira kehancuran berarti lenyap sepenuhnya. Padahal dalam banyak kasus, kehancuran justru berarti terus hidup tanpa arah. Ada tubuh, ada gerak, tetapi tidak ada tujuan yang jelas. Ada keberadaan, tetapi tanpa makna. Nisnas menjadi simbol dari kondisi ini. Bukan dimusnahkan, tetapi dibiarkan hidup dalam keterbatasan. Bukan dihancurkan seketika, tetapi ditinggalkan oleh peran besar. Dan ini membawa kita pada satu refleksi penting. Kehormatan makhluk bukan terletak pada bentuknya, melainkan amanah yang dijaga. Manusia diberi tubuh yang sempurna, akal yang lengkap, dan petunjuk yang jelas. Namun semua itu bisa kehilangan makna jika amanah diabaikan. Dalam konteks inilah, kisah Nisnas bukan cerita aneh, melainkan peringatan halus. Bahwa kehancuran tidak selalu datang dengan kehancuran besar. Terkadang ia datang dengan kehilangan fungsi. Tidak lagi memberi manfaat, tidak lagi membawa kebaikan. Para ulama juga mengingatkan agar kisah Nisnas tidak dijadikan bahan spekulasi berlebihan. Islam tidak mendorong manusia tenggelam dalam hal-hal goib yang tidak membawa perbaikan. Kisah ini cukup dipahami sebagai pelajaran, bukan untuk diteliti secara detail fisik atau lokasi keberadaan mereka. Setelah bumi mengalami fase-fase panjang yang dipenuhi kegagalan makhluk sebelumnya, muncul satu keputusan besar dalam sejarah penciptaan. Allah menciptakan manusia. Keputusan ini bukan tanpa latar belakang, bukan pula sekadar pengulangan. Ia hadir sebagai jawaban, bukan hanya atas kerusakan, tetapi atas pertanyaan mendasar tentang apakah ada makhluk yang mampu memikul amanah bumi dengan benar. Ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi, malaikat bertanya bukan karena menolak, tetapi karena mengetahui pola masa lalu. Mereka telah menyaksikan bagaimana makhluk berakal sebelumnya, Hin dan Bin, gagal menjaga keseimbangan. Maka pertanyaan itu lahir secara alami. Allah menjawab dengan satu kalimat yang singkat, namun syarat makna.
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban ini bukan sekadar penegasan kekuasaan. Ia adalah isyarat bahwa manusia diciptakan dengan bekal yang berbeda. Bukan lebih kuat secara fisik, bukan pula lebih lama hidup, tetapi lebih lengkap secara potensi. Manusia diciptakan dari tanah, unsur yang rendah, tenang, dan stabil. Ini berbeda dengan api, yang cepat, panas, dan mudah berubah. Para ulama menafsirkan perbedaan unsur ini sebagai fondasi karakter. Tanah mengajarkan kesabaran, proses, dan keteguhan. Api cenderung pada kecepatan dan dominasi. Selain itu, Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya. Ini bukan sekadar kemampuan menyebut benda, tetapi kemampuan memahami makna, konsep, dan hubungan antar hal. Inilah kunci yang tidak dimiliki secara utuh oleh makhluk sebelumnya. Dengan ilmu ini, manusia tidak hanya hidup, tetapi mampu belajar dari masa lalu. Namun penting untuk dipahami, penciptaan manusia bukan penghapusan risiko. Manusia tetap memiliki hawa nafsu, tetap memiliki potensi berbuat kerusakan. Bedanya, manusia juga dibekali wahyu dan petunjuk, sesuatu yang menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk sebelum mereka. Kisah kegagalan Hin, Bin, dan kondisi Nisnas seakan menjadi latar sunyi bagi penciptaan Adam. Allah tidak menjelaskannya secara detail, tetapi menjadikannya cukup sebagai peringatan implisit. Manusia tidak diberi kisah lengkap karena yang lebih penting adalah tanggung jawab ke depan, bukan nostalgia masa lalu. Disinilah letak rahasia penciptaan yang sering luput disadari. Manusia bukan sekadar makhluk terakhir. Manusia adalah pemikul amanah terakhir. Dan amanah itu berat. Manusia diberi kebebasan, tetapi diminta tunduk. Diberi akal tetapi diminta patuh. Diberi kekuasaan atas bumi, tetapi dilarang merusaknya. Ini bukan kontradiksi, melainkan ujian keseimbangan. Jika manusia gagal, maka ia tidak hanya mengulang kesalahan, tetapi mengkhianati kepercayaan yang diberikan setelah kegagalan panjang makhluk sebelumnya. Inilah mengapa kisah ini relevan sepanjang zaman. Setiap kerusakan lingkungan, setiap penindasan, setiap kesombongan kolektif, semuanya mengingatkan pada pola lama, pola yang pernah ada sebelum manusia. Namun, Allah tidak mencabut amanah itu. Hingga hari ini, manusia masih diberi kesempatan. Artinya, harapan belum ditutup. Kisah tentang Nisnas, Hin, dan Bin tidak pernah ditempatkan di pusat ajaran Islam. Ia tidak dijadikan rukun iman, tidak pula menjadi dasar hukum. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia hadir di pinggiran, di sela-sela tafsir, seakan hanya menjadi latar. Tapi bagi siapapun yang mau merenung, kisah ini menyimpan peringatan yang sangat dalam. Makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam bukan diceritakan panjang lebar. Karena manusia tidak diminta untuk mengenal mereka, melainkan belajar dari akibat yang mereka tinggalkan. Al-Quran dan Sunnah selalu fokus pada pesan, bukan sensasi. Maka kisah ini cukup hadir sebagai isyarat, bukan penjelasan rinci. Dari Hin dan Bin, manusia belajar bahwa kecerdasan dan kekuatan tidak menjamin keberhasilan. Mereka bukan makhluk bodoh. Mereka hidup, berkembang, dan menguasai bumi pada masanya. Namun ketika hawa nafsu lebih dominan daripada amanah, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Dari Nisnas, manusia belajar bahwa kegagalan tidak selalu berarti musnah. Terkadang, kegagalan berarti terus hidup tanpa peran, tanpa kemuliaan, dan tanpa arah. Ini adalah bentuk kehancuran yang lebih sunyi, tetapi lebih dalam. Dan dari penciptaan Adam, manusia diingatkan bahwa kesempatan kedua bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Manusia diciptakan setelah kegagalan panjang, dengan bekal yang lebih lengkap. Bukan untuk mengulang sejarah, tetapi untuk memperbaikinya. Disinilah rahasia penciptaan yang jarang disadari.
Allah tidak menciptakan manusia karena bumi kosong. Allah menciptakan manusia karena bumi butuh penjaga yang mampu belajar dari masa lalu. Namun pertanyaannya selalu sama, dari generasi ke generasi. Apakah manusia benar-benar belajar? Ketika manusia merusak alam tanpa rasa bersalah, ketika kekuasaan digunakan untuk menindas, ketika ilmu tidak lagi melahirkan kebijaksanaan, maka kisah makhluk sebelum Adam terasa sangat dekat. Bukan sebagai legenda, tetapi sebagai peringatan yang hidup. Kisah ini mengajarkan bahwa kehancuran tidak dimulai dari dosa besar yang tiba-tiba. Ia bermula dari pengabaian kecil terhadap amanah, dari merasa aman dengan kekuasaan, dari lupa bahwa bumi bukan milik mutlak, melainkan titipan. Maka pelajaran terbesar dari Nisnas, Hin, dan Bin bukan tentang rupa mereka, bukan tentang di mana mereka tinggal, dan bukan tentang bagaimana mereka lenyap. Pelajaran terbesarnya adalah ini. Setiap makhluk yang lupa tujuan penciptaannya akan kehilangan tempatnya dalam sejarah. Manusia hari ini masih diberi peran, masih diberi waktu, masih diberi petunjuk. Itu artinya kisah ini belum berakhir. Akhirnya sedang ditulis oleh manusia sendiri. Kisah tentang Nisnas, Hin, dan Bin bukanlah kisah untuk menakut-nakuti, apalagi untuk membangun rasa ingin tahu yang berlebihan tentang hal goib. Ia adalah kisah peringatan yang disampaikan dengan cara sunyi agar manusia tidak larut dalam sensasi, tetapi fokus pada makna. Makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam telah ada. Mereka hidup, berkuasa, lalu gagal. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena amanah tidak dijaga. Dari sana, manusia diciptakan bukan sebagai makhluk pertama, melainkan sebagai harapan berikutnya. Manusia diberi kelebihan berupa akal, ilmu, dan petunjuk. Namun kelebihan ini bukan jaminan keselamatan, ia hanya alat. Hasil akhirnya bergantung pada bagaimana manusia menggunakan apa yang telah diberikan kepadanya. Sejarah makhluk sebelum Adam menjadi pengingat bahwa kekuatan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kerusakan. Bumi hari ini kembali berada di tangan manusia. Keadaan alam, kehidupan sosial, dan arah peradaban adalah cerminan dari bagaimana amanah itu dijalankan. Maka kisah ini tidak berhenti di masa lalu. Ia hidup dalam setiap pilihan yang diambil hari ini. Jika ada satu pesan yang bisa diambil dari seluruh rangkaian kisah ini, maka pesan itu sederhana namun berat. Menjadi khalifah bukan soal menguasai, tetapi menjaga. Bukan soal seberapa besar kemampuan, tetapi seberapa kuat kesadaran akan tanggung jawab. Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai cerita, tetapi menjadi bahan renungan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang belajar dari sejarah, bukan yang mengulanginya. Jika kamu merasa narasi seperti ini membawa manfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar lebih banyak kisah bernilai dan penuh pelajaran bisa terus disampaikan. Dukungan kecil darimu berarti besar untuk keberlangsungan dakwah dan edukasi yang tenang serta berimbang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga kita dalam amanah sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.